Halo sahabat pendengar dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group. Dan di video kali ini saya akan membacakan dua buah cerita dari satu orang yang sama, yaitu cerita tentang pengalaman horor yang dialami di rumah mereka atau rumah si penulis ini ya. Nah, seperti apa ceritanya? Silahkan disimak ya. Oke. Saya tinggal di Solo dan kebetulan rumah saya tepat di pojok. Kanan sama depan rumah saya kosong. Udah dari tahun 2012. Sedangkan kiri udah jalan ya. Kampung. Ya, jadi bukan jalan raya. Ya, jadi sepi. Soalnya masih di daerah sawah-sawah ya. Pada suatu hari saya kebangun jam 3 pagi. Saya kaget. Pintu kamar lupa saya tutup. Ya, padahal saya punya kebiasaan ngunci pintu kamar karena saya sadar bahwa hidup di lingkungan yang sepi dan minim tetangga, jadi keamanannya agak diragukan. Nah, seketika saya lihat kucing-kucing saya, ya ada 3 ekor, pada nongkrong di kamar saya. Ya. Yang kebetulan kamar saya itu berada di lantai 2. Sedangkan kucing saya tidak punya kebiasaan masuk ke kamar saya. Ya, kan aneh banget itu. Lalu saya tutup pintu kamar dan ambil air wudhu untuk sholat malam. Lalu balik tidur. Ketika jam subuh tiba, ketika papa hendak pergi berangkat ke masjid untuk sholat subuh, beliau langsung teriak histeris. Karena pintu, teralis, dan teras udah dijebol maling semuanya. Beliau langsung lapor ke Pak RT. Nah, siangnya pas saya tanya ke papa, adakah barang yang hilang? Beliau bilang tidak ada. Apa? Segini banyak barang gak ada yang diambil ya. Tapi yang merindingnya pas papa cerita kronologisnya. Jadi papa punya teman indigo ya, sebut saja ya Tante Ani. Pagi itu papa iseng telepon temannya. Rumahnya baru ada kejadian dan temannya pun menjawab, "Aku tahu ya, rumahmu dibobol 4 orang. 3 orang masuk ke rumah, yang satu nunggu di mobil." Nah, seketika aku langsung merinding. Gimana nasibku kalau semalam malingnya itu masuk ke kamarku dalam keadaan tidak dikunci. Dari situ aku paham kenapa kucingku naik ke atas kamarku. Semua takut bertemu orang asing waktu itu. Terus papa cerita kalau kata temannya si maling tidak mengambil satu pun barang di rumah karena yang jagain rumah langsung menampakkan diri. Badannya besar, hitam, matanya melotot dan menjaga di ruang tamu. Asli merinding banget nulisnya ya. Si maling keburu lari tanpa bawa satu pun barang di rumah. Plus kotoran kucing di garasi sempat keinjak sama mereka. Pak RT yang datang ke rumah pun cerita. Beliau sempat dibukakan mata batinnya oleh orang pintar dan disuruh jalan ke seluruh komplek. Dan yang paling ngeri emang di rumah saya ini ya. Beliau juga menceritakan hal yang sama, bahwa ada sosok makhluk besar yang konon katanya lebih besar dari rumah saya ini dan menyeramkan. Seperti guardian angel gitu kali ya. Di situ saya lega campur merinding. Ternyata selama ini kami dilindungi. Ya. Mantan saya kemarin juga sempat cerita sih. Dia sedang nelpon saudaranya yang indigo juga. Dan ketika mereka sedang ngobrol, ya, mantan bilang kalau saya penakut parah dan lagi ngebahas horor gitu ya. Saudaranya tanya ke dia, apakah saya punya guci di ruang tamu? Lalu saya jawab iya. Itu guci dibawa dari Surabaya, peninggalan Eyang Putri dari keluarga papa saya. Seketika saudaranya bilang kalau di dalam guci itu ada isinya. Dan benar, yang melindungi rumah kami ya. Itu cerita saya yang pertama ya, tentang hal mistik yang saya alami di rumah saya. Oke. Dan saya akan lanjut ke cerita kedua ya.
cerita keduanya seperti ini. Saya punya rumah di Boyolali. Isinya barang antik hasil koleksi papa, ya. Salah satu isinya ada gerobak lengek. Kalau yang nggak tahu, ya mungkin semacam meja kali ya, meja atau ya intinya gerobak lengek ini adalah sebuah peninggalan ya tradisional ya adat Jawa yang mungkin semacam meja apa kursi apa tempat berbaring ya. Intinya seperti itulah ya. Nah, mau tahu nggak di rumah saya dipakai apa sama papa? Ya meja makan ya. Kemudian dikasih taplak batik. Ya seunik itu papaku. Oke. Jadi gerobak lengek ini kalau nggak salah tempat tidur zaman dulu. Nah ini dia sudah dijelaskan. Tempat tidur zaman dulu. Tapi di tengahnya kayak ada brankas untuk penyimpanan makanan ya. Zaman perang dulu katanya. Jadi sudah bisa dipastikan umur kayu ini sudah lama sekali. Oke. Rumah Boyolali ini bisa dibilang villa-villaan keluarga. Suatu hari ada reunian 11 orang teman SMA papa. Salah satunya ada Tante Otik itu. Ya. Di rumah sendiri cuma ada 3 kamar. Karena dari 11 orang hanya satu yang laki-laki, terpaksa si Om Y ya tidur di ruang TV ya, dekat dengan meja makan tercinta kami ya. Di tengah malam sekitar jam 1-an, Om Ye teriak dan lari ke depan rumah. Semua pada kebangun dan bertanya-tanya ada apa ya. Om Ye bilang mimpi, lalu mereka lanjut istirahat lagi. Nah, besok paginya ya, Tante Ani yang si Indigo ini langsung cerita ke papa saya. Dia melihat Om Ye diganggu oleh gerobak lengek. Ternyata gerobak lengek tempat biasa saya makan bubur ayam dulunya adalah bekas penjagalan kepala. Ya. Om Ye juga cerita hal yang sama. Beliau melihat kepala bergantungan dan ilustrasi kepala dipenggal. Sangat-sangat mengerikan, ya. Sejak saat itulah saya selalu makan bubur di lantai sambil lesehan atau di ruang tamu saja. Oke, semua kisah di atas real dan saya mempercayai adanya makhluk selain manusia. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan. Oke. Ya mungkin cukup sekian video dari saya, video cerita horor yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar saya tetap atau semakin semangat dalam membuat channel cerita tentang horor ya. Saya rasa cukup video dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.